Pada siang hari yang penuh berkat ini, kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara Natal yang telah dipersiapkan dengan penuh kasih. Tema ibadah Natal kita tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sukacita Natal menyatukan tekad dan semangat untuk terus berkarya, mewujudkan pajak demi kesejahteraan bangsa. Ibadah Natal hari ini dilayani oleh Pendeta Yosua Kardinanaya MPH dan pemusik dari Immanuel. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menikmati setiap rangkaian acara ini dengan penuh sukacita dan syukur. Kepada Bapak. Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir bersama di kesempatan di siang hari ini. Boleh saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ini acara Natal, jadi ada sukacita di tempat ini, amin. Semuanya kita bersukacita di siang hari ini. Boleh kasih senyuman yang terbaik buat sebelah kiri kanan kita, keluarga besar kita di tempat ini, amin. Mari kita merayakan kasih Kristus yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Kita mau pujikan bersama-sama di siang hari ini. Amin. Bersama kita boleh bertepuk tangan bersama. Makasih Tuhan Yesus. Kami merayakan kasih Tuhan bagi setiap kami. Oh Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus setiap kita sudah bergema lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita Tuhan mengenai tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Ini cita-cita kita pujikan bersama-sama, kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Semoga kita bersukacita di tempat ini. Amin. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan setiap kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan di siang hari ini. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang datang untuk menyelamatkan setiap kami. Kami yang harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kami, Engkau datang Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini ini bukan suatu pertemuan rutinitas kami, tapi biarlah Tuhan kami tahu, kami sadar, kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Siang hari ini Bapa, kami percaya Tuhan di tempat ini Engkau menikmati ibadah ini, dan
Dan biarlah Tuhan Kau menyertai dari awal hingga selesainya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama di sini. Terima kasih Tuhan. Worship you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebabnya Kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama kita pujikan dari awal pujian ini. Seperti palungan layakkan hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas Kau menyandang-Mu, biar hidupku bergerak pada. Sekali lagi sama-sama dari awal pujian. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas Kau menyandang-Mu, biar hidupku berkenan pada-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hidup kami, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadaku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal
Cuma Tuhan saja pujikan sebab nyata tak akan berat. Ayo Bang, kami bersama siang ini. Kasih-Mu, yes Lord Jesus. Kau di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Selalu kepada Tuhan yang berbeda, sebagai datang yang untuk menyampaikan kebenaran. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, karena Engkau telah lahir di dunia ini untuk menebus setiap dosa kami, sehingga kami Tuhan diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga Engkau membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Tuhan yang membebaskan kami dari segala kebinasaan, dan Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan kami Tuhan boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa itu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu bagi setiap kami. Dan kiranya kami terus boleh merasakan, kami boleh terus menikmatinya dalam seluruh kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh menggenapi rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati Tuhan penyampaian kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kiranya Roh Kudus yang bekerja atas kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan pesan Natal pada siang hari ini membawa kami Tuhan untuk dapat melihat rancangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya hidup kami mengalami kasih dan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Dan kuasa daripada firman-Mu sungguh mengubahkan kami, untuk kami dapat melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkuasalah atas kami pada siang hari ini. Berdaulatlah atas kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan pesan Natal pada siang hari ini di dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan selamat Natal. Sukacita Natal bersama dengan kita semua pada siang hari ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Kardita Naya. Ya, saya dari GBI Mataram Rock Ministry. Sangat senang bisa melayani penyampaian firman Tuhan di momen yang luar biasa ini. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ya, saya perlu pinjam-pinjam. Kurang bebas sih. Ya, oke, baik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dengan tema marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini sungguh saya pelajari adalah ayat yang luar biasa. Pesan Natal ini begitu luar biasa bagi setiap kita. Kita akan belajar di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini menceritakan ada sekelompok para gembala yang sedang menggembalakan kambing domba pada waktu itu. Dan menjelang malam, mereka melihat sebuah penampakan di sana dikatakan. Dan pada waktu mereka melihat penampakan itu, mereka ketakutan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau kita tiba-tiba di waktu malam melihat sebuah penampakan, kira-kira kita bersuka cita apa takut? Iya, zaman sekarang ya, kalau lihat sesuatu yang bercahaya malam-malam itu pasti ada ketakutan yang muncul. Yang dicatat di sana dikatakan ketakutan itu adalah phobos. Kata phobos itu berasal dari fobia. Jadi ada suatu ketakutan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah tahu orang yang mengalami fobia itu seperti apa? Ada orang yang takut sama rambutan. Pernah tahu? Ada yang takut sama rambutan? Kalau saya makan. Tapi ada orang tertentu begitu takut melihat rambutan, gitu ya. Melihat rambutan itu seperti sebuah hal yang menjadi momok yang begitu menakutkan. Dan itu betul-betul akan membuat dia menjadi histeris. Kalau ada anak kami di sekolah tunas Daud, anak ini takutnya sama pasir, Bapak Ibu Saudara. Aneh ya? Kalau lihat pasir itu, ya diambilin pasir itu menjerit seperti orang mau disiksa. Kalau dia nakal, gurunya suka ambil. Kalau nakal lagi saya ambilin pasir. Dia enggak. Pernah dibawain pasir, dia jerit sekuat-kuatnya. Begitu mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, hal ini sama terjadi. Ya. Jadi para gembala ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena kenapa? Penampakan malaikat itu biasanya bisa membawa dua kabar. Setuju ya? Malaikat itu bisa membawa kabar sukacita, kabar pembebasan, kabar pendamaian bagi setiap kita. Tetapi bisa juga malaikat itu membawa kabar
tentang penghakiman. Setuju ya? Seberapa banyak yang pernah mendengar kabar yang menakutkan? Kalau Pak Moret kira-kira kabar yang menakutkan itu apa? Kabar penghakiman. Nah, para gembala ini, mereka kesan pertamanya begitu menakutkan. Dan mereka menyangka bahwa ada kabar penghakiman. Tetapi ternyata kabar yang mereka dengar itu adalah kabar sukacita, yaitu tentang lahirnya juru selamat. Para gembala ini adalah orang-orang yang tidak dianggap pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, kerjanya di tempat terbuka, dan seringkali mereka tidak dianggap. Kalau di dalam penghakiman, di dalam pengadilan, mereka tidak memiliki suara di situ. Mereka tidak bisa mengeluarkan pendapat atau hal apapun. Para gembala-gembala ini, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap. Nah, begitu mendengar kabar tentang sukacita ini, bahwa telah lahir Sang Juru Selamat yang bisa membebaskan mereka, yang bisa memberikan anugerah keselamatan, itu membuat mereka menjadi begitu bersukacita. Nah, kabar yang sama kita dengar pada hari ini, bahwa ada lahir seorang Juru Selamat yang membebaskan kita dari segala dosa, yang membebaskan kita dari maut, dari kebinasaan. Seberapa banyak yang bersukacita karena Yesus telah lahir bagi setiap kita. Amin. Setiap kita bersukacita karena Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kebebasan, memberikan kita kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat dikatakan di sana bagaimana ada sebuah tanda yang diberikan, bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini sebuah tanda yang besar dari surga yang telah menubuatkan bahwa akan lahir Sang Juru Selamat bagi setiap kita. Di dalam Yesaya kita melihat pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab dan menjadi tanda yang besar bagi setiap kita, bahwa telah lahir seorang Juru Selamat bagi setiap kita, yang membebaskan kita dari segala belenggu, yang melepaskan kita dari segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Amin. Harusnya kita bersukacita. Nah, kemudian pada waktu itu tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka mengagung-agungkan Tuhan yang datang menjadi manusia. Dan apa yang Tuhan lakukan itu di luar daripada ekspektasi kita. Kita berpikir bahwa Dia datang menjadi raja bawa pedang dengan semua perlengkapannya dan membebaskan kita. Tetapi raja yang datang itu adalah raja yang datang dengan segala kerendahan, dengan segala kesederhanaan. Dan itu tidak pernah muncul di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi itulah raja yang membebaskan setiap kita, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Nah, hal yang luar biasa ini akhirnya membuat para gembala-gembala ini, setelah malaikat-malaikat itu kembali ke surga, para gembala ini mereka melihat dan mendengar bahwa ada kabar sukacita itu, dan mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan hari ini kita akan belajar dari makna ini. Apa sih yang menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap kita?
untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, kita akan melihat suatu rancangan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kita akan melihat hal yang pertama, apa makna dari kata marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Yang pertama adalah meresponi untuk percaya dan taat sehingga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana para gembala ini, ya, mereka sebenarnya adalah orang-orang seperti yang tadi saya katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Dan mereka mendengar kabar bahwa ada lahir sang juru selamat yang akan membawa, yang akan membebaskan mereka, sehingga mereka mengalami sukacita. Dan di sana dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Ini suatu sikap bagaimana mereka meresponi, mereka percaya kepada pemberitaan malaikat tersebut, dan mereka bergegas untuk pergi. Ini berbicara tentang ketaatan. Ini berbicara tentang respon setiap kita. Bagaimana kehidupan kita, apakah kita benar-benar meresponi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mereka bergegas, mereka segera, tidak pernah menunda-nunda. Ini berbicara bagaimana setiap orang yang percaya itu tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, di next slide. Ya, orang yang percaya tidak ada keraguan-raguan di dalam dirinya. Katakan sebelah kiri kanan, tidak ada keraguan sedikit pun untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi mereka meresponi berita Natal, mereka taat supaya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini sebuah realita yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita percaya, kemudian kita taat, baru kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen tidak menjalani kehidupan untuk percaya dan taat. Mereka sedikit-sedikit percaya, sedikit-sedikit taat. Yang Tuhan mau kita percaya 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan membebaskan setiap kita. Tuhan yang melepaskan kita dari segala dosa. Dan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan kalau kita hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Seberapa banyak yang mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan? Saya bisa melihat tangan-tangan yang dilambaikan. Tidak banyak, Bapak Ibu Saudara. Harusnya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Perjumpaan dengan pribadi Tuhan itu yang akan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Perjumpaan dengan pribadi Tuhan yang akan menyegarkan seluruh kehidupan kita. Kita akan bersemangat. Kenapa? Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita responi. Jangan kita bersuka cita hanya karena hari ini hari Natal, kita memperingati Natal, tetapi kita tidak pernah menghidupinya. Maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang fail, yang gagal. Kita harus menjadi orang percaya yang betul-betul taat kepada Tuhan dan meresponi apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tanda orang percaya adalah taat dan totalitas. Setiap kita, Tuhan mau kita percaya kepada Dia dan kita hidup di dalam ketaatan. Tuhan tidak mau kita hanya mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kehidupan kita hidup dengan cara yang lama. Tuhan mau kita ini mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan mau hidup kita juga mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan demi pertobatan. Setiap kita adalah manusia berdosa. Tuhan angkat kita dari lumpur dosa.
Dan Tuhan mau membersihkan kita, Tuhan mau menyucikan kita, Tuhan mau menguduskan setiap kita. Karena gambar diri Allah itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Itu mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka adalah citra diri Allah. Mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus datang ke muka bumi ini untuk memulihkan setiap kita. Amin. Dia ingin memulihkan gambar diri yang ada di dalam diri kita. Tuhan mau kita dibersihkan setiap hari, sehingga setiap kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Seberapa banyak yang mau menikmati kerajaan Allah dalam kehidupannya? Oke, iya, tidak banyak juga ya. Oke. Baik, itu hal pertama, bahwa Yesus datang ke muka bumi ini. Dia mau memulihkan kerajaannya dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan mau hidup kita ini diproses, terus dipulihkan, sehingga kita semakin hari menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia. Nah, hal yang kedua, apa makna dari kalimat marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Yang kedua adalah bersukacita memberitakan kasih Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 10-11, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, suatu sukacita yang luar biasa. Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita, dan harusnya kita juga bersukacita untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Pada waktu para gembala ini mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka itu bersukacita, mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka mengalami hal yang luar biasa. Karena pribadi itulah yang membebaskan setiap orang yang percaya dari belenggu dosa, membebaskan orang percaya dari segala intimidasi, memerdekakan kita. Nah, seharusnya setiap kita yang sudah menerima kabar keselamatan ini, kita juga bersukacita untuk kita mengabarkannya kepada orang lain. Seringkali orang berpikir kalau mengabarkan sukacita itu, mengabarkan Injil itu, ya, pergi penginjilan, jadi hamba Tuhan. Itu yang seringkali yang ada di dalam pemikiran setiap kita. Padahal untuk memberitakan kabar kasih Tuhan ini, tidak hanya melulu kita menyampaikan khotbah seperti saya, tetapi dengan banyak cara. Kita bisa menyampaikan melalui pujian. Ada yang suka nyanyi di sini? Pasti banyak ya. Melalui pujian kita, pujian itu firman Tuhan yang dinyanyikan. Bapak Ibu Saudara bisa mengabarkan tentang kasih Tuhan melalui pujian. Apalagi yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ada yang suka melayani anak-anak di sini? Sekolah minggu? Ada? Bisa melayani dalam pemberitaan firman kepada anak-anak. Kalau itu yang menjadi talenta yang Tuhan taruh. Ada yang multimedia, ya, bisa melayani Tuhan, penyampaian berita firman Tuhan melalui multimedia. Apa saja yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kita. Apapun yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, itu yang kita kerjakan. Itu yang bisa kita lakukan untuk memberitakan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita sudah paham
Kita sudah mengerti Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Tetapi kita tidak pernah memberitakan kasih Tuhan. Kita terdiam, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita harus memberitakannya. Kita tidak dalam kapasitas mengkristenkan orang, tidak. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, pergilah, jadikan orang semua orang Kristen. Ada? Tidak ada. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mengkristenkan orang. Itu proses yang panjang untuk orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa hanya, oh saya terima Tuhan Yesus, lalu menerima anugerah keselamatan. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Masih ada proses yang panjang. Bagaimana kehidupan dia di dalam Tuhan. Tidak jamin orang yang disebut Kristen itu selamat. Tidak jamin, Bapak Ibu Saudara. Tergantung bagaimana hidupnya di dalam Tuhan. Prosesnya panjang. Kita tidak bisa bangga, wah dia sudah terima Tuhan Yesus. Kita lihat hidupnya. Kalau dia masih hidup dengan cara hidup yang lama, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tidak ada garansi untuk menerima anugerah keselamatan. Kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita yang dari lumpur dosa diangkat oleh Tuhan, dibersihkan, dipulihkan. Kita harus terus mengalami perubahan. Tapi kalau kita kembali, Tuhan bilang, jangan lagi kau kembali ke kubanganmu. Kamu dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Kalau orang Kristen masih hidup dengan cara yang lama, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita harus beritakan kabar sukacita ini dengan kehidupan kita, dengan pertobatan kita. Lakukan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kantor pajak ini, semuanya juga punya kemampuan untuk memberitakan kasih Tuhan. Amin. Pasti bisa. Lakukan saja dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Beritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bagian kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Bagian kita adalah menceritakan kasih Tuhan. Urusan orang mau bertobat atau tidak, itu urusannya dia. Setuju? Dan ini adalah bagian dari kehidupan kita. Mendengar pesan Natal ini, kita terima, kita percaya, kita respon, kita datang kepada Kristus, dan kita mengalami perubahan hidup. Dan Tuhan mau kita memberitakan kasih Tuhan itu bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun talenta yang kita miliki, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, marilah kita gunakan untuk melayani Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita untuk Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan menyalakan lilin. Bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sunyi
Selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anugerah-Mu cukup bagi kami, Tuhan, memenuhi setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya, Bapa, bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami sungguh berhasil adanya, Tuhan. Siang hari ini, Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, dan kiranya kebenaran daripada firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, untuk kami, Tuhan, boleh mempermuliakan Engkau, untuk kami boleh menyenangkan Tuhan dengan apa yang kami perbuat dan apa yang kami lakukan. Kami mau menikmati kasih-Mu lebih lagi. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, pimpin setiap kami, tuntun setiap kami, Tuhan, melalui kebenaran daripada firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, sehingga kami, Tuhan, boleh menjadi lilin-lilin yang ada di muka bumi ini untuk menerangi seluruh penjuru bumi, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tersebar di seluruh muka bumi ini, dan nama Tuhan dipermuliakan, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya bahwa terang Tuhan telah terbit dalam kehidupan kami, dan itu akan terus semakin terang dalam kehidupan kami dan menyinari sekeliling kami, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik, buat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan baik adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Kabit Tanaya yang sudah menjadi berkat melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Semuanya diberkati, amin Bapak Ibu. Ini puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan korban syukur kita pada Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih lagi di hari yang spesial ini kami boleh bersama keluarga besar di tempat ini merayakan di mana Tuhan Yesus sudah lahir dan menyelamatkan kehidupan kami. Biarlah sesuai dengan firman-Mu kehidupan kami senantiasa menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan
marketplace pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami pada siang hari ini juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan Tuhan. Kami percaya semua yang kami persembahkan, apapun ini Tuhan, ini boleh berkenan, boleh berguna, bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami memberikan persembahan kami dengan rasa syukur dan penuh sukacita, yang siap memberi sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu memberikan persembahan, kita pujikan satu pujian dari Nur dan Tuhan. Mari bersama kita pujikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu menebus. Kita bersama boleh kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Sudah tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan-Ku. Kita semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita di siang hari ini, sebentar sekali lagi kesediaan Bapak Pendeta Karitanaya boleh memimpin kita di dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Ya, semuanya bersukacita, amin. Seberapa banyak yang mau melakukan firman Tuhan, mau percaya dan mau memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saya ini diangkat tangannya dong yang mau. Oke, baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian kami memuji kebersamaan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu,
memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Kami sudah menerima kebenaran daripada firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat ibadah Natal bersama di kantor pajak ini Tuhan, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu ditinggikan, kerajaan-Mu dimuliakan di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada di dalam kerajaan-Mu dan kami boleh ada di dalam panggilan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Untuk kami pergi memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Untuk kami memberitakan Tuhan Injil kasih karunia-Mu, bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami punya pengharapan Tuhan akan kehidupan kekal bersama dengan Kau. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami mau berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati kiranya bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah yang ada, presiden dan wakil presiden yang terpilih saat ini Tuhan, Bapak Prabowo dan juga wakil presiden Gibran Raka Buming Raka Tuhan. Kami bersyukur buat pemimpin yang terbaik yang Tuhan berikan buat bangsa ini. Kami berdoa memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Dan Kau yang punya rancangan yang luar biasa atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat pemimpin yang baru yang Tuhan berikan Tuhan atas bangsa ini, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi buat bangsa ini. Kau memberkati Tuhan kemampuan, dan Kau Tuhan yang memberkati kesehatan daripada pemimpin-pemimpin kami, dan mereka dapat mengerjakan segala sesuatunya Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa ini Tuhan. Dan Tuhan, untuk mencapai Indonesia emas Tuhan di tahun 2045. Kami bawa bangsa ini di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kedamaian, Tuhan menganugerahkan Tuhan perlindungan yang luar biasa atas Indonesia. Tuhan menganugerahkan keadaan yang damai Tuhan atas Indonesia ini, sehingga bangsa kami terus boleh maju, bangsa kami terus boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada pertumbuhan perekonomian yang luar biasa terjadi atas Indonesia, sehingga apa yang Tuhan menjadi kehendak Tuhan buat bangsa ini dapat tercapai. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, memberkati juga seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu Presiden di dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian yang ada di bangsa ini. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka bekerja dengan maksimal. Mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan digenapi untuk Indonesia ini. Kami memberkati bangsa ini, seluruh pulau-pulau yang ada, seluruh keberadaan bangsa ini, baik pemerintahan pusat sampai kepada daerah, diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan oleh seluruh para pejabat pemerintahan yang ada, bahkan seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih, Tuhan jagai dengan keamanan, dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Indonesia bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh karyawan, seluruh
yang ada Tuhan di kantor pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Sungguh Tuhan, mereka boleh bekerja dengan maksimal Tuhan, untuk terus membawa bangsa ini Tuhan menuju kepada kesejahteraan. Dan kantor pajak di tempat ini Tuhan, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh menjadi berkat Tuhan bagi seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan melihat Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dapat menunjukkan integritas, bekerja dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah perayaan Natal pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa turun dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi seluruh kehidupanmu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupanmu. Dan apa yang kau kerjakan di dalam hidup takut akan Tuhan, dibuatnya berhasil senantiasa. Terima berkat ini mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih, dan ibadah siang hari ini selesai. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada panitia. Luar biasa sekali Bapak Ibu, ibadah kita Natal pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Pendeta dan teman-teman dari GWI yang sudah membuat kita semakin memaknai perayaan ibadah Natal kita pada siang hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua di sini. Natal adalah waktu di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus dunia, dan siang ini kita sudah merayakan kasih-Nya bersama-sama. Selanjutnya adalah kegiatan ramah tamah yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Denny. Kepada Pak Denny dipersilakan. Shalom. Shalom. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan Pendeta dan teman-teman musik, serta yang saya kasihi teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Kita berada di sini, teman-teman, itu untuk mengucapkan syukur pada Tuhan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, Tuhan itu Maha baik, dan itu benar adanya Pak Pendeta. Jadi untuk hal-hal yang sederhana saja, seperti yang kita bisa datang ke sini, kita bisa beraktivitas dengan seperti biasa, itu merupakan suatu anugerah. Kalau kita tahu, mungkin pada saat ini masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di rumah sakit, yang sedang sakit, betapa Tuhan Maha baik memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Dan kemudian teman-teman semua yang saya kasihi, saya sebentar aja, ini merupakan ibadat kita yang pertama selama beberapa tahun terakhir. Jadi hari ini saya belajar bahwa ternyata tugas mengumpulkan pajak sebesar hampir 8 triliun itu ternyata tidak lebih ringan daripada mengadakan ibadah. Karena kalau misalkan mengumpulkan 8 triliun kita sudah selesai dalam 1 tahun. Tapi untuk mengadakan ibadah ini kita memerlukan hampir 2 tahun. Jadi Bapak dan Ibu semua, saya berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, teman-teman pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin masih banyak yang belum kenal sama saya, karena saya lihat
saya ngobrol sama teman-teman tadi, kenal nggak sama teman-teman dari Raya, dari Martin, dari Maba? Ada yang kenal, ada yang enggak. Nah, pada kesempatan ini, teman-teman, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Denny, saya dari bidang pendaftaran, ekstensifikasi dan penilaian. Kemudian nanti saya minta teman-teman yang di sini dari Kanwil, kemudian dari KPP untuk memperkenalkan diri supaya paling tidak kalau kita ketemu di jalan dengan Pak Pendeta dan teman-teman, kita bisa saling menyapa. Kita merupakan minoritas di sini, tidak banyak. Di satu Kanwil ini kita cuma 26 dari sekian ratus pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah mulai. Silahkan ke teman-teman yang ada di Kanwil, mungkin dari Laras, silahkan. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nama saya Magdalena Raskasi, dipanggilnya Laras. Sekarang ada di bidang P2 Humas Kanwil. Coba. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yanur Saputra, panggilan Haris. Saya di bidang TFP. Kemudian asal saya dari Flores di Rute. Mungkin ada yang tahu, dekat Labuan Bajo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya telah keberatan di bidang KPP. Mohon maaf, mungkin saya yang sering meneruskan informasi di grup. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Ari Subiantoro, saya fungsional pemeriksa pajak di Kanwil. Terima kasih. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jolen, lengkapnya Jolen Tuan Kota. Saya asli dari Maluku, dari Ambon. Saya di pelayanan, pelaksana seksi pelayanan di KPP Pratama Praya. Terima kasih. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Krisando Eko Kananjen, biasa dipanggil Sando. Sekarang bertugas di seksi penjaminan kontes data KPP Pratama Praya. Selamat siang, nama saya Budi Eko. Saya AR di Pride. Shalom, nama saya Sujarwo Adi. Saya jurusita di KPP Mataram Barat. Halo Bapak Ibu teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rio. Saya pernah keberatan di bidang KPP. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya pernah keberatan di bidang KPP. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Heni, fungsional di Makassar. Shalom Bapak dan Ibu semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bonando Sumpah Putra Siregar. Saya saat ini di bidang keberatan banding dan pengurangan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Felix Wahyu Rahmanto, di Kanwil sebagai PNS. Salam kenal. Salam Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Diki Daniel Geno. Saya di bidang PPIT. Pak Yosef belum Pak. Salam, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya security Kanwil DJP Nusa. Satu-satunya security Kanwil DJP Nusa. Salam, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Topan, saya dari bidang PPIT. Terima kasih. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Saya Elvi, AR KPP Mataram. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya Leo Bernardo Rosid, fungsional KPP Mataram.
siang, salam. Perkenalkan saya Cornel dari Ketua KPU. Cornel Julius Ray. Shalom Bapak Ibu semua, salam kenal. Izin memperkenalkan diri, nama Bernard Panjaitan, Kepala Seksi P3 KPP Pratama Mataram Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi sekarang sudah kenal ya, Kak Wil, KPP Mataram Timur, Mataram Barat, dan Raya. Jadi nanti kalau misalkan ketemu di jalan, kita bisa saling menyapa lah. Teman-teman semua, kita mengadakan ibadat ini itu merupakan satu hal yang luar biasa. Karena kita sebelumnya tidak pernah mengadakan, dan sangat disayangkan sekali apabila momentum yang terjadi pada hari ini kita lalui begitu saja. Nah, kami rencananya nanti teman-teman setelah acara ini selesai, kita mau diskusi sebentar lah, bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadat secara teratur. Mungkin tidak setiap minggu atau setiap bulan, nanti ada periode tertentu. Nanti yang bertugas bergiliran, mungkin kanwil, mungkin KPP dan sebagainya. Nanti minta bantuan teman-teman untuk stay sebentar untuk kita diskusikan ya. Karena sayang sekali Pak Ketua Jeffrey di sini sudah dari kemarin bekerja keras untuk menyelenggarakan ibadat supaya bisa lancar seperti ini. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga Natal yang kita peringati menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi ya Pak, semoga kita bisa saling kenal dan ibadah kita hari ini bisa berjalan rutin. Selanjutnya juga ada ibadah-ibadah lagi yang lain bersama teman-teman dari GBI juga mungkin tentunya nanti siang ya Pak. Nah, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin kita boleh foto bersama terlebih dahulu Pak untuk merayakan momen Natal kita nanti. Tahun 2025. Izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan terkasih pada kegiatan Natal kita tahun ini. Semoga sukacita Natal ini membawa kebahagiaan dan berkat bagi kita semua. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kami UGCP Nusa Tenggara mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy